Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika terapan untuk bisnis dan ekonomi. Untuk bab pertama yaitu himpunan. Himpunan terdiri dari 4 teori, yaitu teori pertama pengertian himpunan, teori kedua penyajian himpunan, teori ketiga operasi himpunan. Dan operasi himpunan ini terdiri dari gabungan, irisan, selisih, dan pelengkap. Dan yang terakhir adalah latihan himpunan. Pengertian himpunan. Himpunan adalah suatu kumpulan atau gugusan dari sejumlah objek-objek yang mengisi atau membentuk sebuah himpunan yang disebut anggota atau elemen ataupun unsur. Penyajian himpunan. Penyajian himpunan dapat dituliskan dengan 2 cara, yaitu cara daftar dan cara kaidah. Cara daftar ialah dengan mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Sebagai contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti himpunan A beranggotakan bilangan-bilangan positif 1, 2, 3, 4, 5. Cara daftar ialah dengan menyebutkan karakteristik tertentu dari objek-objek yang menjadi anggota himpunan, yang berarti A sama dengan X 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 6. Operasi himpunan. Operasi himpunan terdiri dari gabungan, irisan, selisih, dan pelengkap. Gabungan dari himpunan A dan B dituliskan notasi A gabungan B. Irisan dari himpunan A dan B dituliskan notasi A irisan B. Selisih dari himpunan A dan B dituliskan notasi A selisih B. Pelengkap dari sebuah himpunan dituliskan dengan notasi A pelengkap B. Nah, ini untuk latihan soalnya teman-teman. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Ini kita copy dulu teman-teman. Mungkin kurang gede ya teman-teman. Bisa lihat, atau mungkin gini aja deh. Selesaikan soal himpunan berikut. U-nya itu gabungan, A B. Oh iya. Nomor 1 soalnya itu gini teman, A selisih B. Berarti jawabannya itu jawab di sini aja deh, coba. Semoga muat deh. Nah, ini kita enter dulu teman-teman. Kalau ini jawabannya berarti
Sama-sama. Insert simbol. Pakai ini dulu teman-teman biar nggak bingung. Ini jawabannya itu 2,5. A selisih B. Nah, ini jawaban teman. Tuh. Terus nomor 2 kita cek dulu. Jawaban nomor 2 itu gini teman-teman ya. Biar kalau udah kita kerjain tuh langsung hapus aja. Berarti simbol dulu biasa. Tuh 2 kok bisa. Nah, dia miring teman-teman. Lagi. Nah, dia itu jawabannya 148. Nah, yang B udah keisi teman-teman. Terus yang C itu A. Kalau bentuk N ini tadi irisan A irisan B, berarti jawabannya 25. A irisan B itu berarti jawabannya 25. Nilainya itu yang enggak ada di B, nilai 2 dan nilai 5. Yang C kita hapus dulu. Nah, sekarang E nya. Untuk jawaban E itu berarti A irisan B pelengkap. Dua 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, itu jawabannya teman-teman. Terus ini kita hapus juga yang D. Ini copy aja deh. Nah, terus sini. Nah, kalau ini A gabungan B, berarti 148. Nggak jadi apa sih teman-teman. Yang ini udah kejawab. Oke. Nah, ini nih catat X. Kalau yang terakhir itu berarti 148.
nilai yang enggak ada di B, yang enggak ada di A, dari angka 1, 4, 8, dengan pertanyaan B irisan A pelengkap. Nah, udah keisi. Selanjutnya kita lanjut lagi teman-teman. Latihan nipuannya sudah selesai. Semoga teman paham di sini. Kita perbesar lagi. Oke. Lanjut ke sistem bilangan. Di bab 2 ini tentang sistem bilangan yang terdiri dari 3 poin: hubungan perbandingan antara bilangan, operasi bilangan, dan operasi tanda. Hubungan perbandingan antara bilangan. Sekarang marilah kita bahas bagaimana bilangan-bilangan nyata saling berhubungan satu sama lain antara relatif. Dalam hal ini kita akan bekerja dengan 4 macam tanda ketidaksamaan. Tanda-tanda ketidaksamaan sebagai berikut. Ini tandanya lebih kecil. Untuk tanda pertama itu dia yang ini teman-teman ya, yang saya nah ini nggak bisa ditandai teman-teman, jadi saya nandain pakai pergerakan si mouse-nya aja ya. Yang ini menandakan, lambang ini menandakan lebih kecil dari. Nah, yang ini menandakan lebih besar dari. Nah, perbedaannya gini teman. Ini kan bentuknya kayak gini teman ya. Set. Nah, kita tambah gini nih. Jadi K. Bentuk K. Lebih kecil, diarahnya ke sana. Kalau lebih besar ya lebih kecil sini, lebih besar gini. Set. Bentukan B. Makanya dia ke sana. Dan tanda yang ketiga ini melambangkan lebih kecil dari atau sama dengan. Nah, yang terakhir yang melambangkan seperti ini nih, melambangkan seperti ini, lebih besar dari atau sama dengan. Operasi bilangan. Yang pertama bilangan kumulatif, yang kedua bilangan asosiatif, yang ketiga bilangan distributif, yang terakhir bilangan pembatalan. Nah, dalam menjumlahkan dua bilangan antara A dan B, perubahan urutan antara kedua-duanya tidak akan mengubah hasil penjumlahan. Seperti ini contohnya teman-teman. Nah, 4 tambah 6 sama dengan 4. Ini salah teman-teman. Kita ubah dulu sebentar. Ini 6. Ini 4. Kita perbesar lagi. Nah, dia jawabannya kenapa jadi seperti ini, karena dalam menjumlahkan dua bilangan, perubahan urutan antara keduanya tidak akan mengubah hasil penjumlahannya. Dan yang kedua untuk kaidah asosiatif, dalam menjumlahkan tiga bilangan antara A dan B dan C atau lebih, perubahan cara mengelompokkan bilangan-bilangan tersebut tidak akan mengubah hasil penjumlahannya. Contohnya 4 ditambah 6, kurung buka 4 tambah 6 kurung tutup tambah 5 sama dengan 4 ditambah kurung buka 4 ditambah 5 kurung tutup. Nah, ini sama seperti tadi teman-teman, dia tidak akan mengubah atau mengubah angka, atau maksudnya itu tidak mengubah hasil.
Dan yang ketiga, pembatalan. Jika jumlah A dan C sama dengan jumlah B dan C, maka A sama dengan B dengan jumlah perkataan ini. Dilihat, jika A ditambah C sama dengan B ditambah C, maka jawabannya A sama dengan B. Kaidah distributif. Dalam pengalian bilangan A terhadap jumlah B ditambah C, hasil kalinya adalah sama dengan jumlah hasil kali A, B, dan hasil kali A, C. Dengan perkataan lain, hasil kali sebuah bilangan terhadap suatu penjumlahan adalah sama dengan jumlah hasil kali hasil kalinya. Seperti ini, 4 kurung buka 4 ditambah 6 ditambah 4 kurung tutup sama dengan 6 ditambah 5 kurung tutup ditambah 4 kali 5. Operasi tanda. Yang terdiri dari operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Untuk operasi penjumlahan, jumlah dari bilangan-bilangan. Dan untuk operasi pengurangan, selisih antara bilangan-bilangan. Untuk operasi perkalian, hasil kali antara bilangan-bilangan. Dan yang terakhir, operasi pembagian, hasil bagi antara bilangan-bilangan. Latihan salah lagi, teman-teman. Nah, kita kecilin dulu. Oke, sudah kecil. Nah, latihan soal. Nah, ini, benarkah bahwa jika A lebih kecil dari X, lebih kecil dari B, maka selalu X dikali A lebih kecil dari X dikali B. Nah, kalau ini jawabannya benarkah bahwa jika A nah, kita enter aja ya. Tab. Jawabannya itu tidak ya, teman. Tidak selalu. Pernyataan tersebut hanya benar jika A, B, dan X semuanya positif, tetapi tidak benar jika X lebih
kecil dari 0. Nah, jawabannya tidak ya teman-teman, karena tidak semua pernyataan tersebut hanya benar jika A, B, dan X semuanya positif, tetapi tidak benar jika X lebih kecil dari 0. Mana yang diantara pernyataan-pernyataan berikut? Mana yang salah diantara pernyataan? Yang salah itu ini ya teman-teman. Ntar dulu, A bilangan positif berpangkat genap menghasilkan bilangan positif. B bilangan negatif berpangkat genap menghasilkan bilangan positif. C bilangan negatif berpangkat ganjil menghasilkan bilangan-bilangan negatif. D bilangan positif berpangkat ganjil menghasilkan bilangan negatif. Mana ya? Nah ini teman-teman, kayaknya lebih cocok ke sini deh. D. Kalau seandainya salah bisa dikoreksi teman-teman, tapi yang saya pelajari saya lebih yakin dari D sih. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah di sini pertanyaannya ini kita hapus aja deh ya, biar nggak terlalu sempit. Oke. Ubahlah pecah-pecahan biasa di bawah ini menjadi pecahan desimal. 3/8 berarti 3 dibagi 8 yaitu 0,375. Oke. Kalau yang ini 3 dibagi 20 yaitu 0,583. Kejawabannya yang ini 11 dibagi 4 0,150. Kita kasih dulu. Oke. Nah 11. Oke teman-teman, lanjut lagi. Pangkat akar dan logaritma kita gedein lagi teman-teman, biar teman-teman bisa ngelihat semuanya. Pangkat bab 3 ini pangkat, akar, dan logaritma. Pembahasan pertama tentang pangkat, pembahasan kedua tentang akar, dan terakhir logaritma. Pangkat dari sebuah bilangan ialah suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara beruntun. Di sini tuh ada 3 teman-teman, yaitu kaidah pemangkatan bilangan, kaidah perkalian berpangkat, dan yang terakhir kaidah pembagian bilangan berpangkat. Bilangan bukan 0 berpangkat 0 adalah 1. X sama dengan 1. Contohnya, nah 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kaidah perkalian bilangan berpangkat. Hasil bilangan-bilangan berpangkat yang basisnya sama adalah bilangan basis berpangkat jumlah pangkat-pangkatnya. X pangkat A dikali X pangkat B sama dengan X pangkat A ditambah B. Nah ini contohnya teman-teman, 3
pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan, nah pangkatnya ini kita jumlahin dulu, baru 3-nya itu akar 6 pangkat 6, berarti 3-nya itu dikali 3 dikali 3, bukan jawabannya tuh bukan 3 kali 3 ya temen ya, tapi 3 dikali 3, nah hasilnya itu dikali 3 lagi, hasilnya lagi dikali 3 lagi, sampai 6 kali teman-teman. Dan kaidah pembagian bilangan, hasil bagi bilangan-bilangan berpangkat ya hilang, yang basisnya sama adalah bilangan basis berpangkat selisih pangkat-pangkatnya. Kok kecil ya? Nah ini teman-teman, contohnya 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2. Kenapa dia pangkat 2? Karena sudah dikurang teman-teman, jadi sudah dibagi, makanya hasilnya jadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berarti 3 dibagi 3, yaitu 1/9. Untuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan akar dari sebuah bilangan ialah basis yang memenuhi bilangan tersebut berkenaan dengan pangkat akarnya. Nah, untuk akar ini yaitu kaidah pengakaran bilangan. Akar dari sebuah bilangan adalah basis yang memenuhi bilangan tersebut berkenaan dengan pangkatnya berdasarkan A akar M sama dengan X jika X pangkat A sama dengan M, X adalah basis. Contoh 3 akar 64 per 64 1/3 sama dengan 4. Nah soal lagi teman-teman, seperti biasa 6 log sebab 62 atau jawabannya biasa kecilin. Oke, syukur-syukur biar nggak kena, kita taruh di sini. Kayaknya cukup. Ini jawabannya berarti 6 log 362. Berarti 0,32 ditambah X kurang tutup akar 15. Nah ini biar nggak kelamaan teman-teman, kita copy aja C. Waduh nggak mau dia. Gini deh, gini cara ngopnya gini aja biar nggak klik teman-teman. Nah di sini ini 15, yang ini hapus saja, hapus
hapus, ini spasi, nah ini hapus. Sama dengan 789 log 0,32 ditambah X sama dengan ini masih akarnya lagi teman-teman. Ini semoga bisa di copy loh, benar susah banget di copy-nya. Tuh daripada klik-klik gitu teman-teman, mendingan copy aja udah. Ini hapus lagi. Oke, sama dengan 109.789. Oh salah, log 789 15 log 0,32 ditambah X kurung tutup sama dengan 289 tuh enter. Nah, kalau ini kita jumlahin dulu pakai ini teman-teman. Set. Nah ini ditulis kembali 28971 per 15 masih kena teman. Kita geser lagi aja biar teman-teman juga bisa ngelihat semuanya. Oke, log 0,32 ditambah X kurung tutup sama dengan 0,1931 log bukan log lagi teman-teman, tapi ini 0,32 ditambah X kurung tutup sama dengan anti log ya teman-teman, 0,1931 kurung buka 0,32 ditambah X kurung tutup sama dengan 1,56. Enter, tap lagi. Nah, sama dengan 1,56 dikurang 0,32 sama dengan jawabannya 1,24. Nah
Seperti ini teman-teman jawabannya, sedikit panjang ya teman-teman. Sekian dari saya teman-teman. Semoga pelajaran kali ini dapat dipahami oleh teman-teman semua, dan semoga bisa menambah ilmu dan wawasan buat teman-teman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.